Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur pagi ini kita masih dapat kembali bangun dengan tubuh yang sehat dan penuh dengan kekuatan baru. Untuk itu, sebelum kita mulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita mengawali hari ini dengan bersaat teduh kepada Tuhan. Untuk mengawali saat teduh kita, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, kami bersyukur ya atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam tadi. Terima kasih ya Tuhan telah boleh kembali dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan penuh dengan kekuatan baru. Saat ini ya Tuhan, sebelum kami merenungkan kebenaran firman-Mu, tolong tuntun sertai kami agar kami bisa dengan mudah mengerti akan firman-Mu. Ini kami anak-Mu datang berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari 1 Samuel 5 ayat 10-12. Firman Tuhan. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Setibanya tabut Allah itu di Ekron, orang Ekron berteriak, mereka memindahkan tabut Allah Israel kepada kita untuk membinasakan kita dengan bangsa kita. Sebab itu mereka mengirim orang kepada semua raja kota Filistin itu supaya berkumpul. Mereka berkata, antarkanlah tabut Allah Israel kembali ke tempatnya agar tidak membinasakan kita dan bangsa kita. Terjadilah kegemparan maut di seluruh kota itu. Di sana tangan Allah sangat berat menekan. Orang-orang yang tidak mati ditulahi dengan benjolan-benjolan dan jeritan kota itu naik ke langit. Amin. Hari ini kita dituntun dalam tema hormatilah karya kasihnya atau kasiri tu penggauranna pak kamasanna. Setidaknya ada dua alasan mengapa bangsa Filistin merampas tabut Allah, yakni menjadikannya semacam penghinaan bagi orang Israel dan menjadikannya semacam sumber kemenangan. Meskipun tabut tersebut berupa benda, namun ia adalah sesuatu yang kudus, bukan untuk diperlakukan sesuka hati. Dampaknya ialah kutuk, penyakit, dan kengerian bagi bangsa Filistin itu sendiri. Apa yang bangsa Filistin pikir baik untuk dilakukan terhadap tabut ternyata menjadi kesialan bagi mereka sendiri. Tabut Allah bukan suatu benda yang bisa diperlakukan sesuka hati. Penghayatan iman Kristen mengimani bahwa Yesus Kristus adalah firman Tuhan yang datang kepada manusia. Yohanes 1 ayat 14. Meskipun begitu, toh dia diperlakukan dengan tidak sepantasnya melalui penderitaan dan salib. Kendati demikian, justru itulah jalan yang dilaluinya supaya manusia sadar bahwa daripadanya terpatri keselamatan dan ia sangat berbeda dengan ilah-ilah lain yang ada dalam dunia ini. Inilah sisi lainnya. Jika bangsa Filistin mendapat kutukan karena memperlakukan tabut Allah yang berisi loh batu firman-Nya, perlakuan hina yang diterima Yesus justru menyadarkan kita bahwa ia yang diperlakukan seenaknya pada masa lalu justru mau merengkuh kita kepada keselamatan. Karya Yesus itu terjadi sekali dan kekal. Artinya, karyanya harus dihormati dan dihidupi dengan baik. Sadar atau tidak sadar, acap kali kita tidak menghormati karya Kristus dengan berbuat dosa. Dengan begitu, sama saja tidak menghormati karya kasih Yesus Kristus. Melalui Minggu Prapaskah ini, kita diajak untuk senantiasa melihat ke dalam hidup kita. Jangan-jangan kita sering tidak menghormati Yesus Kristus yang telah menanggung kehinaan demi penyelamatan kita. Sadarilah dan hormatilah Dia. Amin. Itulah tadi renungan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri renungan kita, mari kita berdoa bersama. Ya Bapa, kembali lagi kami datang tunduk di hadirat-Mu yang kudus. Kami berterima kasih
Ya Bapa, atas kebenaran-Mu yang sudah boleh kami baca dan renungkan. Kiranya firman-Mu ini tidak hanya berlalu begitu saja, namun firman-Mu tinggal di hati pikiran kami dan nyata dalam perbuatan kami. Setelah ini ya Tuhan, kami akan kembali melakukan aktivitas kami. Tolong tuntun dan sertai kami semua ya Tuhan. Baik kami yang akan bekerja dan anak-anak kami yang akan ke sekolah, maupun kami yang lain dengan tugas dan tanggung jawab kami ya Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu, datang berdoa dan bermohon kehadirat-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.